Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi-fungsi dalam Manajemen. Kenalkan, saya Aisyah Kirana dan rekan saya Huda. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan terkait setiap kegiatan perlu dikelola dengan baik agar tujuan tercapai dengan secara efektif dan efisien. Adapun 4 fungsi utama dalam manajemen adalah planning, organizing, leading, and controlling, menjadi dasar dalam mengatur dan menjalankan setiap aktivitas. Oke, di sini kita akan menjelaskan terkait apa sih yang dimaksud dengan fungsi manajemen planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, leading kepemimpinan, controlling atau pengendalian. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut manajemen, setiap kegiatan dapat dilakukan dengan lebih teratur, terarah, memiliki hasil yang optimal. Planning atau perencanaan. Planning adalah proses perencanaan untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai secara efektif. Tujuannya agar kegiatan berjalan terarah dan hasilnya sesuai target. Contohnya, merencanakan anggaran untuk kegiatan organisasi atau bisnis, membuat rencana strategi pemasaran untuk produk baru. Organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses mengatur dan membagi tugas agar setiap orang tahu perannya dan bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Tujuannya supaya pekerjaan bisa berjalan lebih teratur, efisien, dan tidak saling tumpang tindih. Contohnya, dalam sebuah organisasi, pengurus membagi tugas, ada yang mengurus acara, ada yang menangani administrasi, dan ada yang bertanggung jawab untuk publikasi. Dengan begitu, setiap anggota tahu perannya dan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Pengertian leading atau kepemimpinan. Leading adalah kemampuan memimpin, membimbing, dan memotivasi orang lain agar bekerja dengan semangat. Tujuannya agar anggota tim termotivasi, kompak, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Contohnya, dalam berorganisasi, ketua selalu mengingatkan anggota untuk menyelesaikan bagian tugasnya tepat waktu, memberikan semangat, dan membantu jika ada kesulitan. Dengan begitu, suasana kerja jadi positif dan hasilnya menjadi lebih maksimal. Untuk pengertian controlling dan pengendalian sendiri adalah mengevaluasi hasil kerja dan memastikan semua sesuai dengan rencana. Tujuannya untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan untuk perbaikan ke depannya. Contohnya, setelah kampanye pemasaran, manajemen mengevaluasi penjualan dan efektivitas strategi untuk menentukan perbaikan di periode berikutnya. Kesimpulannya, dengan memahami fungsi planning, organizing, leading, dan controlling, seorang dapat melaksanakan kegiatan secara lebih teratur, terarah, dan efisien. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi
sangat penting dalam mencapai tujuan secara efektif serta meningkatkan hasil kerja yang lebih optimal.